streaming ya, nggak bisa nonton Netflix lagi, aduh repot katanya. Waduh ini satu-satu udah gitu peraturan kerajaan harus diikutin semuanya. Yaitu apa? Kerajaan ini memerintahkan untuk taat membaca semua peraturan, bukunya tebel-tebel, harus dibacain semuanya tiap hari, ada jamnya dan harus absen jam berapa dan jam berapa. Pada saat itu juga disuruh ikutin teladan daripada anak raja. Pada saat disuruh ikutin teladan anak raja, apa yang dilakukan anak raja? Anak raja itu turunnya ke jalan-jalan gitu, bukan ada di dalam kerajaan, turunnya ke jalan-jalan ke tempat parkir miskin gitu ya, tempat-tempat orang-orang yang ini. Aduh, dia bilang saya nggak enak di sini. Udah deh, capek. Kalau mau jadi anak raja susah banget katanya. Udah, aku berhenti keluar, aku stop saja. Cerita ini menggambarkan tentang diri kita. Masuk ke dalam kerajaan Allah, jadi anak raja. Gak gampang. Kita harus meninggalkan semua yang ada di luar sana, disconnect tentang dunia. Mau nggak? Gak gampang. Karena semua orang maunya dua-duanya, kaki kiri sama kaki kanan. Namanya bilangnya gini, kita nggak bisa masih hidup di dunia. Hidup harus balance, kiri sama kanan, kalau enggak semuanya jatuh katanya gitu ya. Kita banyak alasan, ya kan? Hidup balance dong, dunia separuh, ya kan? Surga separuh, kan masih hidup di dunia, ya kan? Tapi selama kita mempunyai pemikiran yang demikian, kita nggak akan pernah sampai seperti apa yang Tuhan mau. Karena ada beberapa hal kenapa seseorang itu dipakai Tuhan. Kenapa seseorang itu peka suara Tuhan dan bisa dengar suara Tuhan. Dan kenapa ada orang yang udah jadi Kristen, sudah dibaptis, kemudian bertahun-tahun melayani lagi, udah jadi WL, wah udah jadi pendoa siapaan, nggak pernah dengar suara Tuhan, ngomong cuma sendirian, tidak pernah ada feedback dari Tuhan. Kenapa kira-kira? Pasti ada yang salah. Karena harusnya kalau kita masuk menjadi anak Allah, itu harus ada komunikasi dua arah. Karena dia tiap hari di situ, ya kan? Ada rajanya di situ, pasti berbincang-bincang dong tiap hari dong. Tapi kalau sampai tidak ada perbincangan, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Mungkin kita harus belajar dan kita pelajari di mana kesalahan kita. Mari kita buka Amsal 13 ayat 13 mengatakan begini. Kita bicara tentang rahasia ketaatan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini Abraham. Kalau kita dipanggil Tuhan, lalu kita harus meninggalkan semua di belakang kita, kesukaan kita. Kita akan melangkah ke suatu negeri yang kita belum tahu tujuannya kemana. Tapi ini adalah suatu persyaratan yang Tuhan minta supaya kita taati. Berarti hal yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan buat kita adalah berani melangkah walaupun tidak bisa lihat masa depan. Berani ambil keputusan, melangkah saja walaupun tidak bisa lihat masa depannya seperti apa. Salah satu contoh, saya dipanggil Tuhan umur 10 tahun. Saya jadi anak sekolah minggu. Nggak tahu gimana, pengen sekolah minggu. Padahal keluarga saya nggak ada yang Kristen. Semuanya Kongfucu, nggak ada yang ke gereja, satu juga nggak ada. Tapi saya minta sama mama saya bilang itu di PSKD 4. Ya di Panglima Polim itu, kalau hari biasa sekolah, kalau hari minggu jadi sekolah minggu. Saya masuk di kelas saya yang hari biasa saya sekolah,
Saya masuk di situ umur 10 tahun, baru kelas 5 SD berarti ya, kelas 5 SD. Jadi saya masuk, gurunya ngomong begini, satu orang saja percaya dalam satu rumah, seisi rumah diselamatkan. Lalu umurku baru 10 tahun, saya tuh rajin, tiap hari saya doain tuh papa saya, mama saya, papa saya 8 bersaudara, ada tante saya, jadi lebih daripada 10 orang yang saya harus doakan. Tapi saya itu setia, walaupun ini nggak tahu jawabannya kapan, tapi I just do it that every day, every night. Padahal nggak tahu jawabannya nanti gimana, tapi saya mau berani dan melangkah, saya percaya. Lalu umur saya 15 tahun, saya dibaptis. Waktu itu baptis GKI ya, ciprat-ciprat Pak. Tapi saya sudah baptis selam juga, jadi diciprat-ciprat. Pada saat itu saya sudah mengambil keputusan, saya harus berguna hidup saya buat Tuhan. Lalu saya menjadi guru sekolah minggu, saya volunteer jadi guru sekolah minggu. Umur saya 16, sekolah di SMPA Tarakanita Pulau Raya. Teman-temannya anak Kalisius sama Pangudi Luhur semua, suka hangout semua. Tapi saya nggak pernah ikut hangout. Saya hangout sama Tuhan Yesus saja. Ya, jadi itu pilihan. Benar-benar ini pilihan. Pada saat saya jadi guru sekolah minggu, saya 5 tahun mengajar. Dan pada saat saya mengajar, saya di rumah tuh ada 4 mobil. Tapi saya ambil langkah, saya naik kendaraan umum. Saya naik bemo, sama naik mikrolet di depan. Karena saya merasa sangat malu. Kalau saya pakai mobil papa saya ngajar. Berarti upah saya mana? Saya harus keluarkan tenaga saya sendiri, uang jajan saya sendiri juga, untuk supaya saya benar-benar ingin menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang saya punya, bukan orang tua punya. Berarti sesuatu yang saya tanamkan di hati saya mau menyenangkan Tuhan. Lalu kemudian umurku 17, ya saya sudah ngajar umur 16. Saat itu saya ingat KKR Rehat Bongke ada di GBK, ya. Lalu persembahannya dikidarin. Kalau jadi guru sekolah minggu saya terima uang transport, tapi itu amplop saya nggak pernah buka. Kalau ada kantong persembahan lewat, saya masukin semuanya, ke gereja lagi, balik ke gereja. Pada saat itu saya punya uang jajan 1 minggu di kantong saya. 1 minggu dulu tuh kalau kita jajanan tuh mingguan dari mama saya. Saya pergi KKR. Pada saat kantong persembahan lewat, ini uang jajan 1 minggu semua tak centungin. Sayangnya puasa 1 minggu loh. Saya cuma minum air putih. 1977. Belum ada KKR Pak, belum ada roh kudusan, belum ada kayak gini-gini yang nggak ada. Tapi saya begitu percayanya, saya sudah masukkan dan saya senang sekali. Saya nggak apa-apa, saya bilang saya melakukan untukmu Tuhan, karena aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku ingin kau senang Tuhan. Jadi saya bawa air minum nih 1 botol ke library. Saya suka baca di library, baca, bolak-balik 1 minggu. Lalu kemudian sesuatu terjadi dalam hidup saya. Pada saat itu, 2 minggu sebelum Paskah, 1981, belum ada GBI, belum lahir GBI. Saya juga nggak tahu Roh Kudus itu apa, nggak pernah kenal. Cuma ada satu perasaan di hati saya yang ingin sekali mencintai Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan. Dengan perasaan itu, lalu saya ngajar. Waktu itu tante saya nih masih sembahyang Buddha. Ada patung Kuan Im, ada patung Kuan Kong. Kalau orang mau ini pasang lotre, tanyanya ke tante saya. Iya. Lalu mereka nanya-nanya, dapat apa enggak? Kagak. Berarti bodoh nggak mereka? Nanya loto sama setan gitu. Nggak keluar, duitnya habis juga. Karena tante saya juga jadi bangkrut juga. Udah sembah Kuan Im, Kuan Kong tetap bangkrut gitu. Nah, jadi satu kali itu tante saya ini suka kerasukan macam-macam. Nah, rumah saya tuh paling ngopoli.
Jadi kalau dekat rumah sakit Fatmawati, kalau ambulan lewat, ting, setannya masuk ke dalam tadanya saya. Waduh, kepalanya dibentur-bentur ke tembok, jeder. Atau sekali-sekali dia naik ke atas atap rumah, pengen terjun dari atap rumah, repot sekali. Tiap hari kerasukan, tiap hari ada aja setan yang mampir ke dalam tubuhnya, gitu. Nah, ini bertahun-tahun terjadi seperti itu. Pada saat itu saya masih jadi guru sekolah minggu, saya ditelepon sama mama saya. Tina, pulang dulu ya. Doain kuku kamu lagi kerasukan setan buta 3 hari nggak bisa buka matanya. Wah, saya bilang, saya juga bukan dokter, bukan siapa ya. Tapi karena saya satu-satunya yang Kristen, saya disuruh